Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel Mister NR, di mana setiap bayangan punya kisah dan setiap bisikan adalah kebenaran. Mari tinggalkan logika Anda sejenak, karena di sini tiap hal yang tak mungkin bisa saja menjadi nyata. Ah, ah, ah. Sebelum kita mulai, pastikan Anda sudah mematikan lampu kamar Anda dan sendirian. 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 Karena kali ini saya akan menceritakan kisah misterius yang berjudul Nenek yang Tidak Pernah Keluar dari Kamar 2A. Semuanya bermula sekitar 2 tahun lalu. Saya baru saja pindah ke kota ini untuk bekerja dan mencari tempat tinggal yang terjangkau. Akhirnya, saya menemukan sebuah rumah kontrakan berlantai 2 dengan beberapa kamar yang disewakan terpisah. Lumayan murah dan lokasinya strategis. Saya menempati kamar di lantai 1, nomor 1B. Sejak awal, saya sudah merasakan ada yang berbeda dengan rumah itu. Bukan hal yang buruk, hanya terasa tua dan sunyi. Ada sekitar 5 kamar yang disewakan. Kamar saya, kamar 1A, di sebelah saya, dan 3 kamar di lantai atas, 2A, 2B, dan 2C. Penghuni lain rata-rata adalah mahasiswa atau pekerja muda, sama seperti saya. Mereka ramah. Tapi ada satu hal yang sering mereka bicarakan dengan nada berbisik, atau kadang dengan raut wajah sedikit ketakutan. Kamar 2A. Kamar 2A. Saya tidak pernah melihat pintunya terbuka. Tidak pernah. Selalu tertutup rapat. Bahkan debu pun jarang menempel di sana. Seolah-olah ada seseorang yang secara rutin membersihkannya dari dalam. Penghuni lain menceritakan, kamar itu ditempati oleh seorang nenek. Mereka memanggilnya Nenek Siti. Tapi anehnya, tidak ada satupun dari kami yang pernah melihat Nenek Siti keluar dari kamarnya. Tidak untuk berbelanja, tidak untuk buang sampah, bahkan tidak untuk sekedar duduk di teras depan. Mungkin dia sakit. Saya pernah bertanya pada Mbak Rina, penghuni kamar 2C. Entahlah mas, penjaga kontrakan bilang begitu. Tapi sudah bertahun-tahun dia di sana. Kok tidak pernah ke dokter? Jawabnya dengan pandangan kosong ke arah tangga. Setiap malam, dari kamar saya di bawah, saya kadang mendengar suara. Bukan suara yang jelas, lebih seperti langkah kaki yang sangat pelan, atau gesekan kursi dari lantai atas, tepatnya dari arah kamar 2A. Saya selalu berpikir itu hanya imajinasi saya, atau suara dari kamar lain. Beberapa bulan berlalu, keanehan mulai terasa lebih intens. Suatu malam, saya terbangun karena haus. Saat saya keluar kamar menuju dapur di lantai bawah, saya melewati pintu kamar 2A yang berada di ujung koridor lantai 2. Saat itu, saya seperti mendengar suara batuk yang sangat tua dan parau, persis dari dalam kamar 2A. Batuk itu pelan, tapi jelas. Saya berhenti sejenak, berharap pintunya terbuka dan saya bisa melihat Nenek Siti. Tapi tidak ada. Batuk itu berhenti dan sunyi lagi. Lalu, ada kejadian lain. Pak Budi, penjaga kontrakan, seringkali datang untuk menagih uang sewa. Ketika tiba giliran kamar 2A, dia akan mengetuk pintu, berbisik sebentar, lalu berjalan pergi dengan selembar uang di tangannya. Saya penasaran, bagaimana bisa nenek itu membayar sewa jika tidak pernah keluar? Pak, Nenek Siti itu gimana sih? Kok tidak pernah keluar? Saya pernah bertanya pada Pak Budi. Pak Budi hanya tersenyum tipis. Senyum yang entah mengapa membuat saya merinding. Sudah lama begitu nak, dia memang tidak mau diganggu. Rasa penasaran saya memuncak. Malam itu setelah semua penghuni terlelap, saya memberanikan diri. Saya naik ke lantai 2, mendekati kamar 2A. Ada celah kecil di bawah pintu, mungkin sekitar 1 cm. Saya berjongkok dan mencoba mengintip. Gelap. Saya tidak bisa melihat apa-apa kecuali kegelapan yang pekat.
Saya mencoba mendekatkan telinga ke pintu. Sunyi, tidak ada suara batuk, tidak ada gesekan, tidak ada apa-apa. Hanya keheningan yang menyesakkan. Tiba-tiba, saya merasakan sesuatu. Bukan suara, bukan sentuhan, tapi seperti embusan napas dingin yang menusuk kulit saya dari balik pintu. Seketika, bulu kuduk saya meremang dari ujung kepala hingga kaki. Saya langsung berdiri, jantung berdebar kencang. Saya tidak tahu apa itu, angin atau sesuatu yang lain. Saya langsung bergegas kembali ke kamar saya, mengunci pintu, dan mencoba tidur. Tapi saya tidak bisa. Pikiran saya terus memutar ulang momen embusan napas dingin itu. Apakah Nenek Siti benar-benar ada di sana? Beberapa minggu setelah kejadian itu, salah satu penghuni, Mas Dika, tiba-tiba pindah mendadak. Ia terlihat pucat dan buru-buru. Sebelum pergi, ia sempat berbisik pada saya. "Mas, saya tidak kuat lagi. Malam kemarin, saya tidak sengaja melihat balik di bawah pintu kamar 2A. Itu bukan kaki manusia, Mas. Itu terlalu kecil dan menghadap ke belakang." Saya syok. Kaki berbalik. Saya mencoba menenangkan diri. Mungkin dia hanya ketakutan, tapi perkataannya itu terus terngiang. Saya mulai mencari informasi tentang Nenek Siti. Saya mencoba bertanya pada Pak Budi lagi, tapi dia tetap tutup mulut. Hingga suatu hari, Pak Budi sakit dan digantikan oleh anaknya, Mas Andri. Saya mencoba bertanya pada Mas Andri, dan dia terlihat lebih terbuka. "Nenek Siti," kata Mas Andri, wajahnya berubah serius. "Dia sudah meninggal, Mas. Sekitar 20 tahun yang lalu. Kata bapak saya, dia meninggal di kamar itu. Sejak itu, tidak ada yang berani mengontrak kamar 2A. Tapi kalau begitu, siapa yang membayar sewa selama ini?" tanya saya. Suara saya bergetar. Mas Andri hanya menggelengkan kepala, menatap ke arah tangga menuju kamar 2A dengan pandangan kosong. "Itu yang tidak pernah ada yang tahu, Mas. Setiap bulan, uang sewanya selalu ada di balik pintu. Selalu. Sejak hari itu, saya tidak bisa tinggal lebih lama lagi di kontrakan itu. Saya segera mencari tempat lain." Kisah Nenek Siti, atau entah apa yang sebenarnya ada di kamar 2A, terlalu nyata dan terlalu menakutkan. Sampai sekarang, saya sering bertanya-tanya, siapa atau apa yang sebenarnya menghuni kamar 2A? Apakah itu arwah Nenek Siti yang terjebak, ataukah ada entitas lain yang mengambil alih tempat itu? Dan yang paling penting, siapa yang terus-menerus membayar sewa kamar itu selama bertahun-tahun? Misteri kamar 2A mungkin tidak akan pernah terpecahkan, tapi satu hal yang pasti, rumah-rumah tua punya rahasianya sendiri, dan terkadang lebih baik tidak mencoba mengungkapnya.